Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang barokah. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa di rumahnya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas bab 3 yaitu transformasi. Bab ini adalah materi terakhir ya di semester 1 ini. Nah, untuk bab transformasi ini ada 3 subbab yaitu pergeseran atau translasi, kemudian pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. Namun pada semester 1 ini Ibu akan batasi pembahasannya hanya sampai pencerminan atau refleksi. Adapun perputaran dan perkalian ini akan dibahas pada semester 2. Langsung saja kita pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Jadi prinsip pencerminan atau refleksi ini sama dengan prinsip ketika kita bercermin. Ketika kita bercermin, maka bayangan kita pasti menghadap kita. Tidak mungkin ketika kita bercermin, bayangannya membelakangi kita. Pasti bayangan ketika kita bercermin itu adalah menghadap kita. Kita melihat diri kita sendiri. Nah, konsep itu merupakan konsep refleksi ya atau pencerminan. Contoh soalnya, carilah hasil pencerminan titik A min 2,3 terhadap sumbu Y, sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Nah, untuk mencari hasil pencerminan, tariklah garis dari titik A tegak lurus garis pencerminan dan jaraknya sama dengan jarak titik A ke garis pencerminan. Misalkan kita buat gambar dulu ya. Hasil pencerminan dari titik A min 2,3. Ini titik A. Titik A-nya koordinatnya adalah min 2,3. Kita akan refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini sumbu yang tegak. Maka jelas bayangannya pasti ada di depannya. Ya, di sini. Maka jika dari A ke sumbu Y jaraknya 2, maka dari sumbu Y ke bayangannya juga jaraknya 2. Sehingga titik A jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah 2,3. Nah, bagaimana jika hasil pencerminan dari titik A min 2,3 terhadap sumbu X? Nah, ini titik A dicerminkannya terhadap sumbu X. Ini ya, sumbu yang datar. Maka jelas pencerminannya ada di bawahnya. Sama halnya ketika kita melihat kolam. Bercermin ke kolam, pasti bayangannya kita ada di kolam. Gak mungkin dia ada di pinggirnya kan? Nah, sehingga dari garis A ke sumbu X dia jaraknya 3, maka bayangannya juga dari sumbu X ke bayangannya itu juga jaraknya 3. Sehingga titik A min 2,3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah min 2, min 3. Itu ya terhadap sumbu Y dan sumbu X. Nah, ini hasil pencerminan dari titik A terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X yang ini. Perpotongan garis Y sama dengan X di tengah-tengahnya. Tapi dia berada di sini ya. Nah, di sebelah sini. Itu garis Y sama dengan X. Maka jika titik A-nya min 2,3 dibayangkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya pasti di daerah sini nih. Nah, bayangannya itu adalah 3, min 2. Nah, ini sebenarnya kalau garisnya miring kita agak sulit juga untuk berapa nih senti dari sini ke sini. Kalau misalkan
kita buat di kertas berpetak atau kita garisnya ini angkanya sama ya, jaraknya sama dari 1 ke 2, dari 2. Ini bisa dihitung menggunakan penggaris, dia jaraknya pasti sama ya. Jadi A-nya min 2,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka pencerminannya atau bayangannya adalah 3, min 2. Terakhir, hasil pencerminan dari titik A min 2,3 terhadap garis Y min X. Nah, kalau garis Y sama dengan X, sini ya, ke arah kanan ya. Kalau Y sama dengan min X, dia ke arah kiri. Jadi jika titiknya A ini min 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di min 3,2. Itu kalau kita buat dalam bentuk gambar. Nah, dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil refleksi sebuah titik adalah sebagai berikut. Nah, ini cara cepatnya, cara mudahnya. Jika sumbu X, udah kelatihan soal aja. Jika sumbu X, titik awalnya X, Y, maka bayangannya tinggal dibalikan saja. X, min Y. Maaf. Jika sumbu X, titik A-nya X, Y, maka bayangannya jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya dia akan negatif. Nah, lihat ini, A min 2,3. X-nya tetap min 2. Y-nya yang berubah. Jadi, dari 3 jadi negatif 3. Angkanya sama-sama saja. Nah, pembuktiannya ada di gambar yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian yang kedua, AX, Y dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka yang berubah adalah X. Y-nya tetap. X-nya menjadi negatif. Contoh min 2,3. Y-nya tetap nih 3. X-nya negatif. Ini karena ini negatif, negatif kali negatif jadi positif. Positif 2. Jadi bayangannya 2,3. Terbukti dari gambar yang tadi ya. Kemudian garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X. Jika titik awalnya A, X, Y, maka bayangannya ternyata dibalik. Y jadi X, X jadi Y. Ketika min 2,3, bayangannya tinggal dibalik aja angkanya. 3, min 2 itu jika garis Y sama dengan X. Terakhir, garis Y sama dengan min X. Sama, ini juga dibalik. Bedanya apa? Kalau ini hanya dibalik saja, kalau ini dibalik, kemudian Y dan X-nya dia menjadi negatif. Ketika min 2,3 kita balik menjadi 3,2. Nah, ini kebalikannya nih tandanya nih. Ini kan 3, berarti jadi min 3. 2, karena ini negatif, negatif kali negatif jadi positif ya, jadi positif 2. Dibalik dan angka tandanya berubah. Itu ya. Pokoknya gini. Sekali lagi, kalau sumbu X, Y-nya yang berubah tanda. Ya, dari negatif jadi positif. Sebaliknya, dari positif dia jadi negatif. Ya. Nah, sekali lagi, sumbu X yang berubah adalah Y. Sumbu Y yang berubah adalah X. Garis Y sama dengan X dibalik saja tanpa ada perubahan tanda. Ini kan dibalik saja tanpa ada perubahan tanda. Garis Y sama dengan min X dibalik dan tandanya berubah. Nih, dibalik tandanya berubah. Dibalik 3 jadi min 3. Posisi negatif 2 jadi positif 2. Dibalik dan tandanya berubah. Begitu ya untuk mempermudah menyelesaikan titik-titik yang direfleksikan. Oke, dari situ silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Nih, ada titik A dan titik B. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, sumbu X, sumbu Y, sumbu X, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Silahkan kerjakan ini bisa menggunakan tabel yang ini ya. Nah, tabel yang ini. Tidak usah digambar lah, langsung saja pakai tabel tadi ya untuk mempermudahnya. Oke, sekian dari Ibu. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.